Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami Sani Uye, channel orang yang suka ngopi atau ngolah pikiran. Di sini ada buku ini Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari, pendiri daripada Jam'iyah Nahdlatul Ulama rahimahullahu taala rahmatal abror, dalam risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di sini memuat hadis-hadis tentang kematian, tentang tanda-tanda kiamat dan semacamnya ini teman-teman ya. Kami baca di halaman 55. Di sini dijelaskan qala Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala fi Fathil Bari yaqbidullahul ulama'ah wa yaqbidul ilma ma'ahum fatansha'u ahdathun yanzu ba'duhum ala ba'din nazwal 'iri 'alal 'ir wa yakunu syaikhu fihim mustad'afan. Ini artinya begini, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, semoga Allah merahmati beliau, amin ya rabbal alamin. Beliau berkata dalam kitab Fathul Bari, Allah akan mengambil para ulama dan mengambil ilmu bersama mereka. Lalu akan terjadi peristiwa, sebagian orang menyerang sebagian yang lainnya, laksana serangan unta kepada unta lainnya. Para sesepuh di antara mereka hanyalah orang-orang lemah. Kemudian dilanjut, warawa Abu Umamah radhiyallahu anhu lamma kana hajjatul wada'i qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala jamalin Adam faqala ya ayyuhan nas khudhu minal ilmi qabla ayyuqbadah wa qabla ayyurfa'a minal ardi ala inna dhahabal ilmi dhahabu hamalatihi fasa'alahu a'rabiyun faqala ya Rasulullah kaifa yurfa'ul ilmu minna wa baina adhurinal masahif wa qad ta'allamna ma fiha wa 'allamnaha abna'ana wa nisa'ana wa khadamana farafa'a ilaihi ra'sahu wa huwa mudibun faqala wa hadhihi al-yahud wan nasara baina adhurihim al-masahif wa lam yata'allaqu minha biharfin fima ja'ahum bihi anbiya'uhum. Artinya, Abu Umamah radhiyallahu anhu meriwayatkan ketika haji wada, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam berdiri di atas unta yang sangat putih lalu bersabda, wahai para manusia, carilah ilmu sebelum dicabut dan dihilangkan dari bumi. Ketahuilah, sesungguhnya hilangnya ilmu adalah wafatnya pemilik ilmu. Lalu seorang A'rabi bertanya kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, bagaimana bisa ilmu dicabut dari kami, sedangkan di antara kami masih terdapat mushaf yang kami pelajari dan kami ajarkan kepada anak-anak kami, istri-istri kami, dan para pembantu kami. Beliau mengangkat kepala memandang ke arah A'rabi tersebut, marah dan sambil bersabda, kaum Yahudi dan Nasrani, itu di antara mereka masih terdapat mushaf, namun mereka tidak bersandar sedikit pun padanya yang telah diturunkan kepada para nabi-nabi mereka. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa tidak cukup kita berteriak, mari kita kembali kepada Al-Quran atau hadis teman-teman. Gak cukup. Sebab penjelasan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini jelas ketika beliau ada yang bertanya, bagaimana mungkin ilmu dicabut? Sedangkan kita masih punya mushaf, wahai Rasulullah, katanya. Apa jawaban Nabi? Nabi ini bukan seolah-olah, tetapi mengingatkan kita sebagai umat Islam, bahwa kita ini jangan merasa aman ketika masih banyak mushaf. Mushaf memang masih banyak. Mushaf di mana-mana teman-teman. Tetapi persoalannya, siapa yang paham isi mushaf kalau bukan para ulama? Kesesatan-kesesatan yang terjadi pada kaum Yahudi maupun Nasrani ternyata bukan karena mereka tidak punya mushaf, namun mereka gagal paham di dalam memahami mushaf. Atau ada kaum-kaum intelektual
yang memang sudah berusaha untuk merusak pemahaman yang sebenarnya dari maksud firman Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, kita tidak cukup hanya berteriak, mari kembali kepada Al-Quran, mari kembali kepada hadis. Sebab Al-Quran dan hadis ini memiliki multi interpretasi. Dan tentunya yang lebih paham tentang maksud ayat ataupun hadis adalah para ulama sebagai pewaris para anbiya. Oleh sebab itu, waspadalah, berhati-hatilah terhadap teriakan kembali kepada Al-Quran dan hadis. Sebab untuk kita kembali kepada Al-Quran dan hadis itu butuh ilmu pengetahuan. Dan tiada lain, tiada bukan. Cara yang terbaik untuk kembali kepada Al-Quran dan hadis melalui pemahaman para ulama. Bukan sesuai jidat kita. Oleh sebab itu, mari kita kembali kepada pemahaman para ulama. Tanpa mereka, tanpa para ulama, tanpa guru-guru kita gak mungkin bisa memahami isi Al-Quran dan atau hadis. Sehingga tidak salah ketika ada sebuah ungkapan, laula murabbi lama araftu rabbi, laula murabbi lama araftu rabbi. Andaikan tidak ada guru, andaikan bukan karena didikan guru, kita mungkin sudah tidak mengenal Tuhan. Siapa Tuhan yang sebenarnya? Oleh sebab itu, di dalam masalah ilmu agama, kita memerlukan guru. Tiada lain, tiada bukan. Ia adalah para ulama yang memang benar-benar memahami tentang masalah-masalah apa yang diperlukan di dalam memahami Al-Quran maupun hadis. Sehingga untuk menjadi seorang mujtahid, itu sangat diperketat oleh para ulama. Harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang sudah diakui oleh para ulama. Jadi tidak gampang kita berteriak kembali kepada Al-Quran hadis kalau kita tidak memenuhi komponen-komponen sebagai seorang mujtahid. Dan ulama-ulama terdahulu itu sudah sangat luar biasa apabila dibanding diri kita. Oleh sebab itu dalam kitab Hasyatul Bujairami alal Khatib, di sana dijelaskan, takutlah kalian, waspadalah kalian untuk melemahkan pendapat dari salah satu imam mujtahid. Sebab pemahaman orang seperti Anda apabila dibanding dengan pemahaman seorang mujtahid, kana kal haba, pemahaman Anda itu laksana debu yang diterpa angin. Jadi kalau kita berkata, ulama itu kan bisa salah. Iya, ulama memang bisa salah teman-teman. Tetapi persoalannya, ketika ulama saja yang kealimannya sangat luar biasa bisa salah, apalagi kita. Paham ya? Apalagi kita. Jadi ketika ada orang berteriak, oh ulama itu kan bukan nabi, bukan rasul. Ya benar, ulama bukan nabi, ulama bukan rasul, ulama tidak dimaksum, ulama bisa saja salah. Hanya saja persoalannya, ketika orang alim bisa keliru, ketika orang yang luar biasa sudah dalam pandangan kita dalam memahami agama bisa saja salah, apalagi kayak kita yang jauh dari persyaratan-persyaratan seorang mujtahid. Oleh sebab itu saya katakan kembali bahwa jalan terbaik untuk memahami atau mematuhi isi Al-Quran atau hadis tiada lain tiada bukan adalah mengikuti pemahaman para ulama. Walaupun kita tahu ulama nanti berbeda pendapat disebabkan hasil ijtihad mereka masing-masing. Sehingga ketika sudah ada perbedaan pendapat, maka tugas kita harus saling menghormati, saling menghargai. Gitu teman-teman ya. Kan ada sebuah hadis itu, barang siapa yang sudah menghukumi sesuatu berdasarkan hasil ijtihad, itu kan teman-teman, hasil ijtihad, maka andaikan ia benar, maka ia mendapat 2 pahala. Tetapi kalau ijtihadnya salah, maka ia mendapat 1 pahala. Bukan dosa teman-teman. Yang penting sudah berijtihad. Jadi para ulama itu sudah mengumpulkan data-data tentang isi Al-Quran atau hadis. Lalu kemudian ijtihad. Kalau mereka salah, maka mereka mendapat 1 pahala. Begitulah dalam memahami Islam. Jadi sekali lagi kalau seumpama ulama bisa saja salah, apalagi kita yang bukan ulama, yang masih sangat awam.
Gitu. Semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.